Ya, saya This meeting is being recorded. ya, mangga Bu Yusi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Direktur Dirjen GTK Madrasah, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat para ketua MDMP Biologi seluruh Indonesia, yang terhormat pemateri atau narasumber, yang terhormat rekan-rekan panitia, serta yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pendalaman materi biologi seri kedua di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam melaksanakan pendalaman materi biologi seri kedua ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat sampai akhir zaman nanti. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai webinar nasional pendalaman materi seri kedua ini, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yusi Kusuma, saya dari Manlima Bogor. Pada kesempatan webinar kali ini saya bertugas sebagai host. Nanti dalam pelaksanaan webinar nasional pendalaman materi seri kedua ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Sakina Rizkiani SPD MSI yang biasa dipanggil Ibu Kiki. Beliau berasal dari tempat tugasnya dari MAN 4 Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, pada pendalaman materi biologi ini saya sebutkan untuk narasumbernya, yaitu nanti akan dibawakan oleh Bapak A. Juhanda MPD, yaitu materi yang akan dibahas tentang klasifikasi, kladogram, dan pohon filogenetik. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk memulai webinar kali ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, ke Ibu Kiki, untuk memandu acara webinar nasional pendalaman materi biologi seri kedua ini. Kepada Ibu Kiki, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta pendalaman materi biologi seri kedua. Seri pendalaman materi ini merupakan kerjasama antara Dirjen GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, II, dan juga KPMB. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dirjen GTK Madrasah, yang terhormat Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen FKIP UMI, Program Studi Pendidikan Biologi, yang kami hormati juga Bapak narasumber pada siang hari ini, Bapak A. Juhanda MPD, yang kami hormati Bapak Ibu MGMP Biologi Nasional dan juga rekan panitia, serta kepada Bapak Ibu hebat peserta webinar nasional pendalaman biologi seri kedua yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar
Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama insya Allah dengan keadaan yang sehat ya Bapak Ibu. Siang hari ini dalam acara webinar nasional seri pendalaman biologi kedua dengan tema klasifikasi kladogram dan filogeni. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Sakina Rizkiani atau tadi diperkenalkan Bu Yusi, sering dipanggil sebagai Kiki, yang selama beberapa waktu ke depan insya Allah ditugaskan ya, dipercaya untuk memoderatori kegiatan pendalaman materi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya melanjutkan acara pada siang hari ini, izinkan terlebih dahulu saya untuk membacakan susunan acara webinar siang ini. Sebagaimana yang dilihat di screen, susunan acara ini terdiri dari pembukaan yang telah dilakukan tadi oleh Ibu Yusi, dan juga ada pembacaan tata tertib webinar, pretest yang akan dilaksanakan selama 5 menit, yang nanti linknya akan dicantumkan di kolom chat, pembacaan CV pemateri dan juga pemberian materi selama 60 menit ke depan oleh Bapak Juhanda, dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab, pengerjaan post-test selama 5 menit, dan terakhir closing statement dan penutupan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib untuk webinar kali ini, di mana pada saat selama acara berlangsung, partisipan dimohonkan untuk tetap menonaktifkan mikrofon dan kamera, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, tidak melakukan share screen, peserta juga wajib mengikuti pretest dan post-test sebagai bukti kehadiran. Peserta wajib mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan dibagikan pada saat diskusi. Link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Dan jadi nanti panitia akan men-share link daftar hadirnya melalui kolom chat. Selanjutnya, ya, untuk pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat yang ditujukan khusus ke akun panelis dengan format nama, spasi afiliasi atau nama sekolah Bapak Ibu, spasi pertanyaan. Untuk sertifikat nantinya akan dikirimkan ke email peserta masing-masing, dan materi dapat diunduh melalui link yang akan di-share di chat dan juga tertera di PowerPoint yang tersedia di screen. Baik, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, Bapak Ibu, mari kita pemanasan dulu untuk materi kali ini nih. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu untuk mengerjakan pretest. Ya, berikut merupakan link pretestnya. Oke, sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Pretest dilakukan atau dikerjakan selama 5 menit. Ya, sudah siap ya Pak? Oke. Untuk itu pretest dapat dikerjakan 5 menit mulai dari sekarang dan diakhiri pada pukul 13.16. Silakan Bapak Ibu. Ya,
Bisa. Sudah apa waktunya gimana? Ya, waktu pengerjaan pretestnya sudah selesai, Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok pada siang hari ini, yakni seri pendalaman materi dengan tema klasifikasi, kladogram, dan filogeni. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber pertama kita pada siang hari ini. Narasumber pertama dan satu-satunya, beliau adalah Bapak A.A. Juhanda, MPD. Selamat datang, Pak A.A. Merupakan dosen program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dilahirkan di Garut 18 Agustus 1986. Pendidikan beliau ditempuh dari sarjana hingga magister di Universitas Pendidikan Indonesia untuk program studi pendidikan biologi. Selanjutnya, sejak tahun 2017 hingga sekarang, beliau sedang menjalankan pendidikan doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi pendidikan IPA. Berbagai publikasi telah banyak publish, baik pada jurnal nasional maupun internasional dengan segudang prestasi dan kegiatan lainnya. Juga Pak AA aktif sebagai penulis buku bertema biologi dan aktif dalam organisasi dan tim, dan aktif juga sebagai tim keahlian pada beberapa kegiatan. Baik, tanpa berpanjang kalam, dengan hormat waktu dan tempat kepada Bapak A.A. Juhanda, disilahkan. Terima kasih banyak, Bu Sakina. Suara saya bisa terdengar jelas, Bu? Jelas, Pak. Oke. Jelas banget. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen GTK Madrasah, yang terhormat Ibu Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat para MGMP Biologi, yang terhormat juga guru dan tendik madrasah, rekan panitia, serta Bapak dan Ibu peserta yang mengajar biologi di seluruh Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dipercaya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan klasifikasi, kladogram, dan pohon filogeni.
Di sini sistemnya kita diskusi ya Bapak Ibu, sharing ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang semoga ada positif dan berdampak kepada Bapak Ibu nanti untuk diterapkan di lapangan. Baik, saya akan men-share terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Oke. Sudah dapat terlihat jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke. Nah, di materi ini, saya kebetulan dipercayai untuk menyampaikan mengenai klasifikasi, kladogram, dan pohon filogeni. Ya. Nah, mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah mengenal terkait dari kosakata tersebut. Ya. Tidak asing lagi untuk didengar, tidak asing lagi gitu di dalam ilmu perbiologian. Nah, di mana di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu terkait dengan klasifikasi. Nah, seperti pada gambar di sini, bahwa makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sangat banyak, mulai dari yang uniseluler sampai ke multiseluler, dan itu beragam, beraneka ragam jumlahnya. Seandainya kalau makhluk hidup ini tidak kita klasifikasikan, maka bisa dimungkinkan akan terjadi kekacauan terkait dengan penamaan atau pengelompokan pada makhluk hidup itu sendiri. Oke. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan kepada kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, boleh Bapak Ibu perhatikan terkait dengan gambar yang saya tampilkan. Di sini bagaimana jadinya apabila kita diminta berbelanja pada toko yang nampak pada gambar itu. Ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk dijawab oleh Bapak Ibu. Yang pertama, apakah kita berbelanja dengan kondisi seperti itu, waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat? Tentu tidak ya, pasti waktunya mungkin lama ya. Lama. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah kita bisa mencari barang yang kita butuhkan secara cepat? Tidak juga. Apakah petugas toko dapat menyimpan dan mengetahui letak setiap barang dengan tepat? Itu juga tidak mungkin ya. Karena dari gambar tersebut tampak beberapa barang yang susunannya semrawut gitu ya. Nah, betul. Nah, di sini kan terlihat jelas, pasti kita akan mengalami kesulitan ya, untuk mencari barang-barang yang akan kita pakai gitu, atau yang akan kita gunakan gitu. Nah, coba kita perhatikan terkait dengan gambar kedua. Nah, di sini menurut Bapak Ibu, apakah berbeda dengan yang nampak pada gambar sebelumnya? Lebih rapi. Lebih rapi, betul ya. Oke. Nah, coba kalau misalkan pertanyaan yang tadi, kita ajukan pertanyaan pada gambar yang kedua. Apakah kita bisa mencari barang dalam waktu yang cepat? Oke, sesuai dengan yang kita butuhkan? Bisa ya, karena di sini tertata ya. Terus apakah petugas toko juga dapat menyimpan dan mengetahui letak setiap barang dengan tepat? Bisa ya, itu juga. Apalagi nanti sudah ada label-label tersendiri. Terus, apakah ada aturan atau ketentuan dalam penyimpanan barang ini menurut Bapak Ibu? Ada tidak? Jelas ada ya. Apakah rak makanan akan berdekatan dengan rak sabun cuci? Jelas nanti dipisahkan ya, karena itu berbeda ya karakteristik dari barangnya. Terus bagaimana prinsip penataannya? Apakah ada faktor kemiripan atau kesamaan karakter dalam penataan? Misalnya, rak makanan akan berdekatan, kemudian lebih jauhnya dengan minuman, sampai paling jauh dengan peralatan cuci piring, gitu ya. Nah, di sini beberapa toko atau swalayan yang ada di Indonesia atau di luar negeri sudah menerapkan seperti ini. Berarti
klasifikasi diterapkan dalam hal ini gitu, atau pengelompokan terhadap barang-barang diterapkan dalam hal ini. Nah, ada kasus yang lain. Jika ada barang yang baru, misalkan barang yang seperti gambar di samping, kira-kira mau ditempatkan di mana oleh Bapak Ibu? Nah, jika Bapak Ibu itu menjadi seorang petugas toko, misalnya ya Bapak Ibu, mohon maaf, kira-kira akan ditempatkan di mana barang yang ada di samping? Yang pertama, menentukan barang apa yang Bapak Ibu harus lakukan, di antaranya yaitu Bapak Ibu bisa menentukan barang itu, bisa mengidentifikasi cirinya, misalkan apakah karakteristik itu berupa barang padatan, atau karakteristiknya itu berupa cair atau gas, gitu ya. Sifatnya, ya, dan karakternya. Kemudian, menentukan apakah akan ditempatkan di mana sesuai dengan kemiripan yang melekat pada barang tersebut. Terus, yang selanjutnya, kita akan menempatkan pada titik paling dekat dengan barang yang kira-kiranya barang tersebut itu memiliki banyak kesamaan. Nah, jadi di sini dengan adanya barang baru, kalau misalkan sistem klasifikasi atau pengelompokan diterapkan, diterapkan di dalam toko tersebut, otomatis kita tidak akan kesulitan dalam mencari barang-barang yang kita butuhkan. Tetapi beda halnya jika di toko tersebut tampak seperti suasana yang tadi gambar 1, ya, kita akan kewalahan. Nah, dalam hal ini analogi simulasi yang saya berikan tadi, ya, untuk yang gambar 1 ini merupakan suatu kondisi makhluk hidup yang ada di muka bumi, gitu ya, yang begitu melimpah ruah, namun belum kita kelompokkan. Gitu. Kalau yang gambar kedua, ini menganalogikan sistem klasifikasi yang sudah diatur berdasarkan taksonomi, sehingga dimungkinkan banyak cara orang mengelompokkan makhluk hidup. Begitupun banyak cara toko menata rak pada setiap tokonya. Iya. Jadi sangat berbeda kan ya antara gambar 1 dengan gambar 2. Jauh. Jauh ya. Oke. Terus untuk yang barang ketiga, ini adalah proses kita untuk melakukan identifikasi terkait dengan spesies dan menerapkan taksonnya atau menetapkan taksonnya atau klasifikasinya. Karena spesies yang baru ini perlu ditempatkan pada sistem klasifikasi. Namun perlu dilakukan karakterisasi terlebih dahulu dan klasifikasi terlebih dahulu serta penentuan nama dari makhluk hidup itu sendiri gitu. Nah, dari ketiga gambar yang saya suguhkan tadi, saya berharap Bapak Ibu bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pertanyaan ini. Nah, menurut Bapak Ibu, apa itu taksonomi? Ada yang tahu? Ya. Terus yang kedua, apa itu klasifikasi? Mengelompokkan makhluk hidup. Taksonomi pengelompokan makhluk hidup. Ilmu Ya. yang pelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi ilmu yang pelajari tentang Tanaman. kesamaan dan perbedaan pada makhluk hidup. Kalau sistem klasifikasi, Bu? Sistemnya sistem pengelompokan makhluk hidup. Dengan menggunakan Hampir mirip-mirip ya semuanya. Oke, ada tanggapan yang lain selain Bu Erni? ya kalau klasifikasi itu sebenarnya itu adalah teorinya yang ada di taksonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberian nama di dalam sistem penamaan dengan kaidah yang sudah disepakati internasional. Betul. Itu ya. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Ibu Ratu. Oke, Ya. ada lagi? Kalau klasifikasi itu pengelompokan. Ya. Kalau taksonomi adalah ilmu yang untuk mengklasifikasi, jadi ilmunya gitu. Kalau sistem klasifikasi
pengelompokannya itu menggunakan sistem apa kita untuk mengelompokkannya makhluk hidup tersebut. Oke. Dari ketiga, terima kasih banyak Bu Nani. Dari ketiga yang disampaikan itu sudah cukup tepat. Tetapi ada beberapa yang harus digarisbawahi. Nah, di sini taksonomi itu adalah merupakan suatu aturan yang digunakan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup, gitu ya. Nah, jadi aturannya, Bapak Ibu. Kalau klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan taksonomi tadi yang dilihat berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, kalau sistem klasifikasi, apa sistem klasifikasi? Itu merupakan produk dari klasifikasi. Itu namanya sistem klasifikasi, gitu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Bisa. Jadi taksonomi. Berarti salah selama ini ya. Berarti kita salah selama ini karena yang kita tahu taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi. Ini udah umum banget. Kalau misalkan sebuah ilmu, pasti taksologi ya. Karena takso itu tingkatan, logi itu artinya ilmu kan ya. Nah, kan ini nomi ya. Jadi taksonomi itu adalah sebuah aturan yang digunakan dalam klasifikasi seperti itu. Ya, klasifikasi merupakan pengelompokan berdasarkan taksonomi didasarkan persamaan dan perbedaan. Sistem klasifikasi itu merupakan produk dari klasifikasi itu sendiri. Gimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Itu menurut siapa Pak itu produk dikatakannya? Nah, beberapa ahli dari biosistematik mengungkapkan seperti itu. Ibu. Jadi sistem klasifikasi ini merupakan produk dari apa yang diperoleh dari hasil klasifikasi. Seperti itu. Oke. Nah, makanya ada beberapa nanti yang akan kita bahas mengenai sistem klasifikasi yang sampai saat ini yang terbaru tahun 2015. Nah, Oh, subhanallah. Itu bukan pakai itu Carolus Linnaeus lagi ya, Pak? itu sudah zaman dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan yang di Campbell kan itu yang sistem 3 domain itu tahun 1990. Gitu. Nah, sangat menarik ya Bapak Ibu ya, perlu dibahas ya. Oke. Gimana, bisa dilanjutkan? Di teori kan di buku paket kita masih pakai yang sistem yang lama, malah pakai yang Iya. Bahkan di buku-buku paket itu biasanya, atau di BSE ini biasanya yang digunakan itu kebanyakan menurut Whitaker atau 5 begitu ya? Oke. Tetapi pada perkembangannya itu sangat banyak sekali perubahan-perubahan di dalam sistem klasifikasi ini. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, oke. Klasifikasi. Nah, klasifikasi ini merupakan pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan pada persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menyederhanakan objek kajian atau objek studi yang beraneka ragam, di mana kita bisa mencari persamaan dan perbedaan dari perbedaan ciri dan sifat-sifat pada makhluk hidup itu sendiri. Kalau manfaatnya, ya jelas. Adanya klasifikasi ini diharapkan dapat memudahkan bagi kita agar mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam, ya, gitu. Jadi kita bisa mengenal setiap makhluk hidup gitu, yang ada di muka bumi ini, gitu. Nah, terus apa yang menjadi dasar-dasar dalam klasifikasi ini? Yang pertama, karena adanya persamaan. Jadi persamaan karakteristik yang dimiliki oleh makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, itu yang membuat kita bisa mengklasifikasikan. Nah, misalkan mamalia.
mamalia ini memiliki karakteristik berambut. Itu cirinya ya, Bapak Ibu ya. Itu kan otomatis kesamaan gitu. Tetapi kadangkala kita juga suka mengalami miskonsepsi gitu. Seperti bulu hidung kan ya. Padahal struktur rambut dengan bulu berbeda atau sama, Bapak Ibu? Misalkan bulu ayam dengan rambut berbeda atau tidak? Berbeda. Beda. Betul. Tapi kenapa di lapangan ini banyak sekali miskomunikasi gitu? Nah, yang mendorong terhadap adanya miskonsepsi. Padahal kan rambut itu tunggal. Sedangkan kan kalau bulu ini ada percabangannya. Iya, ada rahis-rahisnya. Rahis dan sebagainya. Terus yang kedua, klasifikasi juga didasarkan oleh adanya perbedaan. Gitu. Ya, sudah jelas ya hitungannya Bapak Ibu. Terus klasifikasi juga didasarkan pada manfaat, kebermanfaatan, ya. Nah, dan juga yang selanjutnya didasarkan pada adanya ciri morfologi atau anatomi, ya, dari bentuknya, gitu ya. Nah, atau bagian-bagian dari anatomi tubuhnya, gitu. Itu juga menjadi suatu dasar dalam klasifikasi makhluk hidup. Serta yang lebih jauh lagi, klasifikasi juga didasarkan pada ciri biokimia yang melekat pada makhluk hidup itu sendiri. Gitu ya. Itu agak rumit gitu, karena berhubungan dengan biokimia. Gitu. Oke, ini ya Bapak Ibu, ada 5 dasar yang harus menjadi pegangan ketika kita melakukan klasifikasi terhadap suatu makhluk hidup. Saya ulangi, yang pertama berdasarkan persamaan, berdasarkan perbedaan, berdasarkan manfaat, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, dan juga berdasarkan ciri dari biokimia. Nah, ini perkembangan dasar klasifikasi ya. Menurut Aristoteles, yang mengelompokkan bahwa makhluk hidup itu ada yang namanya hewan dan ada yang namanya tumbuhan. Itu mengelompokkan di dalam makhluk hidup itu ada yang mengenal konsep jenis dan spesies. Kan 5 kingdom. Kingdom. Seperti itu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, klasifikasi. Yang pertama, ada yang namanya sistem alamiah. Yang kedua, ada yang namanya sistem buatan. Filogenetik. Oke. Nah, di dalam alamiah, maka kita dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan pada ciri-ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Contohnya, misalkan, tumbuhan berbunga. Maka ini diklasifikasikan ada yang mawar, melati, dan ros. Oke. Kalau artifisial ini didasarkan pada tujuan praktis. Nah, contohnya misalkan kita mengenal ada tumbuhan obat-obatan, ya, ada tumbuhan sayuran, kayak gitu. Kalau filogenetik, ini sistem klasifikasi yang didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan atau evolusi yang mencerminkan urutan perkembangan antara satu takson dengan takson yang lain. Misalkan kita tahu ikan hiu dan ikan pari dimasukkan ke dalam kelompok ikan bertulang rawan, ya, karena penyusun tubuhnya sama, ya, tersusun dari tulang rawan. Oke. Tadi ada yang raise hand, mangga dipersilakan. Mohon maaf, Pak, mungkin untuk pertanyaan dan nanti di akhir ya, Ibu ya. kita tanya jawab ya, Pak.
Oke. Baik, silakan Bapak, Bangga. Baik. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi semoga Bapak Ibu bisa selalu ingat ya bahwa di dalam klasifikasi itu ada 3 macam ya kita itu. Ada yang secara alami, secara buatan atau artifisial, dan juga secara filogenetik. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan sebuah tabel yang menunjukkan sejarah dari klasifikasi. Ya. Nah, ini dari Aristoteles. Dia itu mengemukakan ada yang tadi ya, ada enaima dan anaima ya, oke. Terus di sini di enaima ini ada pipipar, misalkan manusia opipar ya. Nah, kemudian di sini juga anaima, krustase, insekta, laba-laba ya, echinodermata dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang ini George Cuvier, ada vertebrata, ada articulata ya, ada moluska dan ada radiata ya, itu George Cuvier. Untuk pertama kalinya ya, yang pertama kali ini Aristoteles ya, ada tumbuhan dan hewan ya gitu. Kemudian di sini kalau menurut Siebel ini ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kemudian di sini artikulatanya terbagi ke dalam yang beruas-ruas itu ya, ada arthropoda dan permes ya, karena permes katanya metameri ya, mirip ruas-ruas, jadi diklasifikasikan ke dalam artikulata. Kemudian ada moluska atau hewan bertubuh lunak. Kalau radiatanya ini ada Jopita dan ada protozoa. Nah, kalau menurut Leclerc, di sini enaima ini ada vertebrata ya, biasa seperti ini, ada mulai dari Pisces, amfibi, reptil, apes, mamalia ya. Kemudian untuk artikulatanya ini arthropoda dan permes. Kemudian untuk anaimanya ini ada moluska. Di sininya juga ada coentrata, echinodermata dan protozoa ya, seperti itu. Ini perkembangan saja ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian secara filogenetik bagaimana? Nah, ini pertama kali ada Linnaeus yang mengemukakan klasifikasi 2 kingdom ya. Nah, di sini belum ada terkait dengan klasifikasi dari mikroba. Nah, Linnaeus ini mengklasifikasikan makhluk hidup itu ke dalam vegetable atau misalkan plantae atau tumbuhan, dan juga animalia atau hewan. Kemudian Ernest Haeckel tahun 1866 dia mengemukakan 3 kingdom, di mana ada penambahan yaitu protista ya, selain plantae dan animalia. Kemudian menurut Cotton 1925 ini masih mengklasifikasikan 2 kingdom, yaitu ada prokariot dan eukariot. Prokariot itu tidak memiliki membran inti, eukariot memiliki membran inti. Copeland ini tahun 1938 ini mengklasifikasikan adanya 4 kingdom makhluk hidup itu. Ada Monera, ada Protista, dan ada Plantae, dan ada Animalia. Whittaker ini tahun 1969 mengemukakan klasifikasi itu ada 5 kingdom. Yang pertama ada Monera ya. Kemudian ada Protista, ada Panjai atau jamur, ada Plantae, dan ada Animalia. Biasanya kan Bapak Ibu ini disebut kita salah pengucapan ya, pungi ya, padahal mah Panjai ya. Okay. Kemudian Calvus. Calvus ini ada kebaruan di mana Monera ini terbagi menjadi 2, yaitu ada Archaebacteria dan Geobacteria. Selebihnya sama. Kemudian Calvus juga tahun 1990 Eubacteria ini dirubah namanya menjadi bakteria. Kemudian Archaebacteria dirubah menjadi Archaea, ya seperti itu. Oke. Terus, mohon maaf, Cavalier Smith tahun 2004, di sini digabung lagi bakteri dan Archaea menjadi bakteria, ya. Kemudian di sini juga yang Eukaryota, ya, menurut Calvus yang ada di Campbell, ya. Ini kan 3 domain ya, jadi ada bakteri, Archaea, dan Eubacteria.
eukariotanya ini dirubah berkembang menjadi protozoa kalau menurut Smith ya, Chromista, Panjai, Plantae, dan Animalia. Itu tabel yang menunjukkan perkembangan klasifikasi makhluk hidup secara filogenetik. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Dari mulai klasifikasi dengan sistem dua kingdom. Pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles tahun 350 sebelum Masehi, dan juga oleh Carolus Linnaeus tahun 1735. Di sini mereka membagi makhluk hidup itu ke dalam dua kingdom. Ada Plantae atau dunia tumbuhan, dan ada Animalia atau dunia hewan. Kita tahu bahwa ciri-ciri dari Plantae ini memiliki dinding sel, berklorofil, serta mampu untuk berfotosintesis. Nah, Bapak kenapa ya kalau bakteri tidak dimasukkan ke sini ke Plantae, padahal kan dia sama-sama memiliki dinding sel. Nah, karena penyusunnya berbeda ya. Kalau untuk dinding sel Plantae, Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau penyusunnya itu adalah selulase ya. Kalau yang namanya untuk dinding sel bakteri itu adalah peptidoglikan ya, gitu. Otomatis kan ini harus mengalami perkembangan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kingdom Animalia, ya kita tahu bahwa hewan itu memiliki ciri-ciri tidak berdinding sel karena memiliki membran sel, tidak berklorofil karena tidak dapat berfotosintesis ya. Otomatis kita itu tidak autotrop ya, tapi heterotrop. Dan juga hewan ini karakteristiknya yaitu sangat jelas ya, mampu bergerak bebas gitu. Oke. Nah, ini klasifikasi dari 3 kingdom. Ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel dengan adanya kingdom baru, yaitu yang mengklasifikasikan bakteri tadi ya, namanya adalah Protista ya. Oke. Nah, di sini ciri dari Protista ini adalah uniseluler atau multiseluler. Nanti kan ada Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, ya, Protista mirip jamur, kayak gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau Protista yang mirip hewan kan dikenal dengan yang namanya protozoa kan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kalau yang mirip tumbuhan dikenal dengan alga atau ganggang. Kalau dengan yang mirip jamur dikenal dengan Myxomycota atau Omicota ya. Oke. Nah, ini. Jadi ada penambahan kingdom baru yaitu kingdom Protista. Selebihnya sama ya, Plantae dan Animalia. Kemudian ini klasifikasi 4 kingdom oleh Herbert Copeland tahun 1938. Di sini ada penambahan kingdom Monera ya. Nah, Monera ini dia memiliki ciri-ciri intinya tidak memiliki membran. Jadi si intinya itu tidak memiliki membran inti atau dikenal dengan prokariot ya. Oke. Protista ini kan eukariot, Plantae eukariot, Animalia eukariot juga ya. Oke. Nah, jadi ini Monera ini nanti yang mengklasifikasikan bakteri tersebut ya. Tadi mohon maaf ya ada kesalahan. Jadi bakteri masuknya ke sini ke Monera ini. Oke. Kemudian ini adalah klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Whittaker tahun 1969. Di sini Whittaker mengklasifikasikan kingdom dari makhluk hidup itu ke dalam 5 kingdom, mulai dari Monera. Kenapa? Karena dia memiliki prokariot, uniseluler ya. Nah, kemudian ada Protista, kemudian ada Plantae, ada Panjai, dan ada Animalia ya. Ini menurut Whittaker. Dan sampai saat ini di buku-buku masih dominan seperti ini ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada klasifikasi 6 kingdom. 6 kingdom ini dikembangkan oleh Carl Woese ya, tahun 1977. Di mana Monera ini berdiferensiasi, maksudnya terjadi pembagian pada kingdom Monera, yaitu menjadi Archaebacteria dan Eubacteria ya. Oke.
Archaea itu bakteri yang primitif, kalau Eubacteria bakteri yang modern. Kemudian ini Protista, yang ketiga, yang keempat adalah Panjai, kemudian ini Plantae ya, yang kelima, yang keenam adalah Animalia gitu. Oke. Nah, kemudian nanti yang ini Protista dan Panjai ini merupakan pemisahan dari Plantae ya, Bapak Ibu. Oke. Sehingga berkembang menjadi kingdom baru. Nah, kemudian ada klasifikasi 8 kingdom menurut Smith ya, 93 ini. Di sini Smith mengklasifikasikan ada kingdom bakteri, kingdom Archaea, kingdom Archezoa, Protista atau Protozoa, Chromista, Panjai, Plantae, dan Animalia ya. Oke. Nah, untuk Archezoa sendiri ini memiliki karakteristik tidak bermitokondria, kemudian memiliki flagel, ya. Contohnya misalkan ini Giardia lambia dan juga Trichomonas vaginalis, ya. Oke. Kemudian, nah ini ada berkembang lagi klasifikasi itu menjadi sistem 3 domain tahun 1990. Di Campbell itu ada ya 3 domain. Nah, di sini Kelvos menciptakan konsep baru yang dikenal dengan istilah domain, yang artinya 3 kingdom utama, di mana kingdom utama tersebut terdiri dari ada bakteri, Archaea, dan juga eukarya atau eukariota. Nah, sistem tersebut merupakan sistem 6 kingdom sebelumnya, ya. Jadi perkembangan dari sistem 6 kingdom yang dikemukakan oleh Kelvos dari hasil pencampuran sistem 5 kingdom dan sistem 3 domain dari Kelvos, ya. Oke. Maka di sini kita bisa gambarkan ya dari buku Campbell juga ini ada pembagian sistem klasifikasi mulai dari 5 kingdom, kemudian 8 kingdom sampai ke 3 domain ya. Nah, untuk yang 3 domain apa saja? Ada domain bakteri, Archaea, dan juga domain eukariota ya. Nah, untuk eukariota sendiri ya, di sini ada Archezoa, ada Euglenozoa, ada Alveolata, ada Staminophylla, ada Rhodophyta atau ini apa ganggang merah ya. Kemudian ada Plantae, ada Panjai, dan ada Animalia gitu ya. Ini Bapak Ibu pasti sudah memahami ya bahwa sempat beredar sistem klasifikasi terbaru itu adalah 3 domain gitu ya. Tapi setelah saya baca lagi jurnal ternyata ada lagi sistem yang baru gitu ya. Yaitu sistem 7 kingdom. Ini tahun 2015 gitu ya. Nah, di jurnal tersebut, jurnalnya berjudul A Higher Level Classification of a Living Organism dengan author atau penulisnya Michael Ruggio dan kawan-kawan ya. Salah satunya juga adalah Cavalier Smith ya. Dia melakukan revisi terhadap sistem klasifikasi yang melibatkan sekitar 3.000 ahli taksonomi dunia dan berdasarkan konsensus taksonomi Outline of Bacterial and Archaea atau TOBA dan Catalog of Life menyatakan bahwa Archaea dan bakteria dipisah menjadi kingdom yang berbeda. Sehingga klasifikasi tersebut apa saja? Nah ini, ada bakteri, ada Archaea, ada Protozoa, ada Chromista, ada Panjai, ada Plantae, dan ada Animalia. Ya, jelas di sini sudah terjadi pemisahan yang namanya Monera ya, Monera tidak ada, jadi diganti sama bakteri dan Archaea gitu ya. Protista juga diganti jadi Protozoa kan ya, sama Chromista ya. Kemudian ini Panjai, Plantae, dan Animalia. Maafin ada kesalahan ya, Plantae harusnya. Oke. Jadi ini ya yang terbaru ya Bapak Ibu tahun 2015 ya, ada 7 kingdom. Oke. Nah ini saya dapat tabel dari internet ya mengenai perkembangan klasifikasi makhluk hidup sampai tahun 2015 sekarang ya. Oke, ini 7 kingdom gitu. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mempelajari masing-masing perbedaan dari setiap kingdom, dan jelas di sini ya
Kalau misalkan dilihat dari Smith tahun 93, 8 Kingdom, ini ada si Monera ini terbagi menjadi dua, ada Eubacteria, ada Archaebacteria ya. Kemudian ini Archaezoa, eukariotanya ini terdiri dari Archaezoa, Protozoa, Chromista, Panjai, Plantae, Animalia. Jelas juga. Dan di sini 2015 oleh si Ruggiero ini terjadi peleburan dari pemecahan kembali dari bakteri ya menjadi bakteria dan Archaebacteria. Kemudian ini Protozoa tetap, Chromista, Panjai tetap, Plantae juga tetap, dan Animalia juga tetap. Nah, semoga ini bisa memberikan sedikit ilmu pengetahuan bagi Bapak Ibu ya terkait dengan klasifikasi terbaru yang ada saat ini ya, yaitu 7 kingdom gitu ya. Jadi kalau misalkan di Campbell masih menggunakan sistem 3 domain, kalau di sini ternyata di jurnal sudah ada yang tahun 2015 masih baru ya Bapak Ibu. Karena kan perkembangan di klasifikasi lumayan ya, membutuhkan waktu juga. Sehingga ini terdapat ada 7 kingdom. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan itu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan terkait dengan klasifikasi. Jika ada pertanyaan, nanti mungkin Bapak Ibu ya di sesi akhir ya. Kita akan lanjutkan ke materi dulu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu mengenai kladogram dan pohon filogeni ya. Nah, pasti Bapak Ibu juga sudah mengenai yang namanya kladogram. Tetapi kadang-kadang di sekolah itu tidak diajarkan terkait dengan kladogram ini sendiri gitu ya. Padahal di SMA itu sudah ada di KD 10 ya terkait dengan siswa ini harus memahami yang namanya kladogram. Seperti itu. Oke. Apa sih kladogram ini? Oke. Kladogram ini merupakan salah satu klasifikasi numerik. Apa klasifikasi numerik ini? Klasifikasi numerik ini merupakan sistem pengelompokan makhluk hidup dengan menggunakan algoritma numerik dari unit taksonomi yang diuji berdasarkan karakter-karakter yang diamati pada makhluk hidup. Ya, klasifikasi numerik ini ada dua, ada yang namanya penetik dan ada kladistik. Ya, nah, jadi penetik itu apa Pak? Penetik itu merupakan pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan oleh adanya kesamaan menyeluruh dari suatu makhluk hidup atau overall similarity. Kalau kladistik ini merupakan pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan pada sejarah evolusi takson atau taksa yang diuji. Nah, penetik dan kladistik ini merupakan suatu metode yang digunakan di dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, kalau pohon filogeni ini merupakan diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi di antara spesies berdasarkan kemiripan dan juga perbedaan karakteristik fisik atau genetik dari makhluk hidup. Gitu ya. Nanti kan dari kladistik ini kan akan terbentuk yang namanya pohon filogeni. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat yang namanya kladistik, penetik dan kladistik atau biasa dikenal dengan kladogram dan penogram, gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini penetik dan kladistik ini merupakan salah satu atau merupakan bagian dari klasifikasi numerik. Ya. Nah, kita bahas dulu penetik dan penogram. Kenapa Bapak harus penetik dulu, bukan langsung ke kladogram? Karena kita akan dapat membuat yang namanya kladogram jika terlebih dahulu menyusun penetik. Nah, kalau penetik belum disusun, nanti takutnya kladogramnya salah, gitu ya. Oke. Nah,
Di sini, di dalam yang namanya penetik, ya, dan kladogram ini, di sini ada beberapa pengertian bahwa analisis penetik ini merupakan salah satu pendekatan atau juga bisa dikenal sebuah metode, ya, Bapak Ibu, yang dapat digunakan untuk menentukan kekerabatan organisme yang didasarkan pada adanya kesamaan karakter atau ciri dari morfologi. Jadi Bapak Ibu misalkan ingin mengamati misalkan ada 5 spesies A, B, C, D, dan E. Nanti Bapak Ibu harus mengamati setiap karakteristik yang sama di antara setiap spesies-spesies tersebut. Nah, ini kan kita sudah melakukan yang namanya analisis penetik, gitu ya. Misalkan dari kelima spesies ini sama-sama memiliki rambut, berarti di checklist 1 poinnya ya atau skornya, gitu. Kalau tidak Pak, bagaimana? Ya, kalau tidak memiliki berarti skornya 0. Nah, penetik atau taksonomi numerik memiliki sebutan lain di dalam padanan katanya. Bisa dikenal dengan taksonomi matematik, bisa dikenal juga dengan taksimetrik, bisa juga dikenal dengan taksometrik, dan juga bisa dikenal dengan morfometrik. Ya. Nah, kenapa? Karena sama-sama didasarkan pada ciri morfologi atau kesamaan karakter. Penetik ini dijabarkan sebagai hubungan yang disusun dengan adanya seluruh similaritas atau kesamaan. Nah, berdasarkan pada seluruh karakter yang ada. Itu menurut Chen dan Horizon 1960. Hubungan penetik ini biasa direpresentasikan atau ditampilkan ya dalam bentuk yang namanya penogram atau dendogram. Jadi, penogram itu merupakan representasi hasil dari bentukan penetik gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kalau misalkan makanya kan di dalam penelitian terkait dengan penetik dan kladistik ini masih lumayan tidak terlalu banyak Bapak Ibu, sehingga ini bisa memberikan peluang yang baru jika Bapak Ibu berminat untuk menggunakannya di sekolah atau di lapangan. Nah, dan nanti ada beberapa indikator yang bisa dijadikan pegangan dalam menyusun kemampuan berpikir pohon seseorang atau seorang siswa. Okay. Nah, bagaimana cara-cara atau langkah di dalam membuat penogram atau penetik ini ya? Okay. Ini menurut Hidayat tahun 2017, ada 5 langkah yang harus kita pegang apabila kita ingin membuat yang namanya penogram. Langkah pertama, Bapak Ibu harus melakukan penyeleksian organisme yang akan dianalisis. Ini disebut taksa ya. Penyeleksiannya ini didasarkan pada adanya karakter dan ciri yang melekat pada makhluk hidup itu sendiri. Ya. Setelah menentukan karakter dan ciri tersebut, maka langkah kedua, Bapak Ibu harus menentukan tingkat kesamaan di antara pasangan taksa dengan menghitung koefisien kesamaan. Bapak seperti apa koefisien kesamaannya itu? Ada rumusnya Bapak? Oh, nanti ada ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu harus menyusun koefisien kesamaan dalam bentuk matrik kesamaan. Jadi nanti jika sudah ada nilai-nilainya, maka nilai-nilai koefisien kesamaan tersebut harus dimasukkan ke dalam matrik kesamaan. Langkah keempat, nilai-nilai kesamaan tersebut nanti Bapak Ibu harus digunakan dalam menentukan clustering atau tingkatan dari makhluk hidup itu sendiri. Langkah kelima, setelah clustering pada langkah keempat terbentuk, maka Bapak Ibu harus merekonstruksi pohon kekerabatan penetik atau biasa dikenal dengan istilah penogram itu sendiri. Ya, oke.
di sini ada simulasi ya Bapak Ibu terkait simulasi sederhana ya terkait dengan penggunaan atau langkah dalam melakukan analisis penetik yang nantinya dihasilkan penogram. Misalkan di sini kita itu akan menyeleksi 4 marga atau 4 spesies ya Bapak Ibu. Ada spesies A, B, C, dan D. Nah, kemudian dari keempat spesies ini kita menentukan karakter-karakter yang kira-kiranya tidak dimiliki oleh semua spesies. Misalkan, karakter pertama untuk sepata, karakter kedua untuk aromatis, karakter ketiga untuk perbungaan jantung, karakter keempat untuk perbungaan tegak, karakter kelima untuk rizoma. Nah, maka Bapak Ibu misalkan nanti membuat garis tegak lurus dan juga garis horizontal seperti ini. Nanti tempelkan spesies-spesies tersebut pada garis tersebut seperti ini ya. Kemudian karakter-karakternya juga dimasukkan di bagian atas. Misalkan karakter spesies A, dia itu sepata dia memiliki. Aromatis tidak memiliki. Karena tidak berbau, misalkan tidak harum spesiesnya. Terus untuk perbungaan jantung dia juga memiliki. Untuk perbungaan tegak dia tidak. Terus pas dirabut akarnya, ternyata dia juga bukan rizoma. Maka ini dikasih poin 0. Untuk yang D juga, dia itu memiliki sepata, kemudian tidak beraromatis, tidak berbunga jantung, tidak berbunga tegak, dan tidak berakar rizom. Untuk spesies C, ini juga sama ya. Dia itu misalkan tidak memiliki sepata, tetapi dia memiliki aromatis. Kemudian tidak berbunga jantung, tidak juga berbunga tegak, dan juga ini memiliki rizom. Untuk yang D, ini tidak memiliki sepata, memiliki harum aromatis atau aromat. Terus di sini juga tidak memiliki perbungaan jantung, memiliki perbungaan tegak, dan juga memiliki rizom. Nah, setelah Bapak Ibu mengidentifikasi karakter-karakter dari setiap spesies yang ada, langkah selanjutnya yaitu tadi apa? Menghitung yang namanya koefisien kesamaan. Dalam menghitung koefisien kesamaan, Bapak Ibu harus membandingkan spesies satu dengan spesies yang lain. Misalkan, di sini kesamaan spesies A dengan B. Kita lihat ada berapa kesamaan spesies A dan B. Misalkan di sini ada satu ya. Kemudian ini 2. Ini sama atau tidak? Tidak ya, karena ini 1, ini 0, berarti berbeda. Ini sama ya, berarti 3. Ini 4 ya. Berarti si AB ini kesamaannya 4/5. 5 dari mana? 5 ini dari karakter yang ditentukan tadi ya Bapak Ibu. Berarti 4/5 sama dengan 0,8. Nah, untuk AC juga sama. Ternyata AC dia memiliki kesamaannya hanya 1, yaitu ini, di karakter 4 ya, 0,0. Nah, berarti 1/5, 0,2 ya. Kesamaan AD, A dengan D. A dengan D ini setelah dilihat, ternyata tidak ada yang sama, berarti 0. Untuk kesamaan BC, B dengan C, nanti B dengan D, kemudian C dengan D, ya. Nah, jika sudah habis, maka ini akan nampak koefisien kesamaan. Nah, nilai-nilai koefisien kesamaan yang Bapak Ibu sudah peroleh, selanjutnya harus dimasukkan ke dalam matriks kesamaan. Seperti ini matriks kesamaan. Bapak Ibu harus membuat matriksnya seperti ini ya, menempatkan spesies-spesies A, B, C, D, dan juga ke bawah dan juga ke samping ya Bapak Ibu. Untuk A dengan A itu koefisiennya 1, ya, nilai mutlaknya 1.
ini juga sama, 1. Nah, yang tadi masukannya koefisien kesamaan yang diperoleh AB. AB kan tadi jelas ya Bapak Ibu, bahwa AB adalah 0,8. Terus AC juga 0,2, BC 0,4, kemudian BD itu 0,2, kemudian CD 0,8, dan AD 0. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengklasifikasikan atau memasukkan nilai-nilai koefisien kesamaan ke dalam matrik kesamaan, maka selanjutnya Bapak Ibu harus menentukan yang namanya clustering atau cluster ya. Nah, di sini Bapak Ibu dari matrik tersebut boleh melihatnya dengan didasarkan pada nilai koefisien kesamaan yang tertinggi. Kalau dari matrik tersebut, koefisien kesamaan tertinggi ini adalah 0,8. Betul kan ya, Bapak Ibu? Nah, AB 0,8, kemudian CD juga 0,8. Nah, Bapak, tapi kan ini ada 2 nilai tertingginya yang sama-sama 0,8. Bagaimana? Pusing. Jangan pusing-pusing, Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih nilai koefisien kesamaan yang paling dekat. Misalkan ini saya tentukan AB. Boleh nggak, Pak, CD? Jangan dulu, tapi harus AB dulu ya. Oke. Nah, sebelumnya kan dari A, nggak mungkin hurufnya A dulu, terus dimulai dari D dulu ya. Otomatis kan ini harus AB dulu ya. Nah, jika menemukan fenomena yang sama seperti ini, maka Bapak Ibu pilih nilai koefisien kesamaan yang paling dekat susunannya, yaitu AB. Maka, si AB ini kita tentukan atau kita analogikan sebagai P. Ya. Maka, kita akan mengganti AB dengan P. Nah, kemudian yang tersisa adalah spesies C dan D. Sama ya. P dengan P ini udah koefisiennya 1 ya. Yang kita harus tentukan adalah P dengan C dan P dengan D. Kalau C dengan D kan udah ada ya. C dengan D ini adalah 0,8 ya. Oke, 0,8. Nah, maka untuk mengisi P dan C itu kita lihat dari matrik kesamaan. PC berarti ini 0,2 ditambah 0,4 dibagi 2. Berarti 0,3 ya untuk PC. PD ini berarti PD 0 ditambah 0,2 dibagi 2. Berarti PD ini adalah 0,1. Gitu. Nah, sudah dapat ya Bapak Ibu bahwa PC 0,3, PD 0,1. Kalau CD kan masih tadi ya, nilainya masih diambil dari matrik kesamaan, itu 0,8. Nah, jika sudah terbentuk matrik kesamaan kedua, langkah selanjutnya adalah menentukan clustering tahap 2. Kita lihat dari nilai-nilai ini. Dari nilai matrik kesamaan ini, kira-kira yang memperoleh nilai tertinggi yaitu ini 0,8 yang diraih oleh CD ya. Maka kita analogikan CD ini sebagai Q. Nah, sehingga PQ di sini juga sama PQ. Ini satu-satu. Berapa PQ-nya? PQ ini kita bisa tentukan ya, Bapak Ibu. PQ ini berapa? PQ berarti 0,3 ditambah 0,1 dibagi 2. Oke. Jadi berapa? 0,2. Bapak dari mana Bapak tentukannya? Kita lihat. Ini kan P, ini Q. Karena apa? 0,8 kan udah dijadikan sebagai patokan tertinggi ya. Nah, jadi ini 0,3 tambah 0,1 bagi 2 ya. Oke. Jadi 0,2. Nah, setelah nilai P dan Q diperoleh, maka langkah terakhir Bapak Ibu bisa membuat yang namanya penogram. Oke. Bagaimana gambar penogramnya? Seperti ini.
Untuk AB itu adalah 0,8 tadi ya, titik temunya. Kemudian untuk CD juga sama di 0,8. Makanya kan di matri kesamaan tadi 0,8, 0,8 ya Bapak Ibu. Tetapi kita pilih yang paling dekat yaitu AB ya. Untuk titik temunya, kedua spesies ini adalah di 0,2. Dari mana Pak nilai 0,2 ini? Dari sini, Ibu. Nah ini, 0,2 ini dari sini. Oke. Nah, maka ini adalah hasil bentukan penogram. Dari penogram tersebut, kita bisa mengetahui bahwa spesies A dan B ini memiliki hubungan evolusi atau kekerabatan yang sangat dekat karena adanya kesamaan-kesamaan karakter yang dimiliki yang sama. Kondisi ini juga terjadi pada CD. Jadi A dengan C ini berhubungan kerabat jauh ya. B dengan D juga sama jauh ya. Tapi C dengan D ini sangat dekat, sama halnya seperti A dan B. Oke. Bisa dipahami ya Bapak Ibu terkait dengan penogram. Nanti kita akan ada latihan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian ini kladogram. Kladogram ini tadi kan sudah membuat yang namanya penogram. Sekarang kita akan membuat yang namanya kladogram. Kladogram ini biasa dikenal dengan pohon filogeni, atau biasa dikenal dengan pohon evolusi, atau kladogram ini menunjukkan hubungan evolusi berbagai spesies makhluk hidup. Di dalam kladogram ini disajikan suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Gambar kladogram ini seperti ini tampaknya. Oke. Nah, manfaat dari kladogram ini untuk apa? Sama ya Bapak Ibu, manfaatnya ini adalah untuk memudahkan kita mengetahui hubungan kekerabatan atau interaksi di antara makhluk hidup. Ya, nah ini perlunya kladogram. Kita juga kan kadang-kadang tidak tahu ya, uyut kita siapa, misalkan bapaknya uyut siapa, ya karena kan orang tua kita kurang memetakan dalam hal tersebut gitu. Yang kita tahu ya paling sampai nenek gitu ya. Nah, kalau nenek ke uyut itu udah tidak hafal, saya sendiri tidak hafal gitu. Kalau kakek nenek masih hafal gitu ya. Nah, karena kan uyut sudah meninggal ya, otomatis kan kita kadang-kadang tidak tahu jejaknya gitu. Mungkin saja kita berkerabat dekat dengan siapa gitu ya. Nah, karena tidak ada peta seperti itu, peta silsilah ya, kita itu kadang-kadang kehilangan kekerabatan gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa istilah di dalam kladogram itu sendiri. Yang pertama ada istilah yang namanya klad. Klad ini merupakan kelompok organisme yang berkaitan keturunan. Kladistik ini merupakan metode ya Bapak Ibu untuk mengelompokkan makhluk hidup. Monofiletik. Monofiletik ini, mono itu satu ya. Nah, merupakan kelompok dengan satu nenek moyang, sekaligus seluruh keturunan yang memiliki nenek moyang yang sama. Parafiletik, kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama, tetapi tidak semua keturunan berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi tidak semuanya keturunannya itu dari nenek moyang yang sama. Nah, kemudian polifiletik itu merupakan kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih kelompok yang terpisah nenek moyangnya ya, dan masing-masing memiliki nenek moyang sendiri-sendiri atau beda-beda. Nah, Bapak Ibu bisa tampak dari gambar seperti di sini ya. Nah, di sini ini dari buku Longman ya Bapak Ibu. Ini kelompok monofiletik ya. Jadi misalkan di sini misalkan nenek moyang kita ini punya anak, misalkan ibu kita ini punya juga misalkan anak paman kita. Nah, ibu kita punya anak ya kita. Ya, ini adik kita. Kemudian ini paman kita punya anak G dan H misalkan ya. Nah, maka satu kelompok yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan satu nenek moyang ini dikenal dengan monofiletik ya. Okay. Monofiletik ini biasa dikenal juga dengan klad ya. Nah, kemudian polifiletik. Nah, kita misalkan dengan saudara paman kita itu adalah polifiletik ya.
Kalau parafiletik, ya ini mah nenek moyangnya sudah berbeda ya Bapak Ibu. Nah, nampaknya seperti ini. Oke. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah dalam membuat kladogram atau kladistik itu sendiri? Di sini, kita harus melakukan identifikasi semua makhluk hidup yang akan dibuat kladogram terkait dengan identifikasi homologi. Kita tahu bahwa homologi ini merupakan asal strukturnya sama ya, tetapi fungsinya berbeda kan ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, contohnya misalkan tungkai kita atau tangan kita dengan sirip ikan ya, asal struktur itu sama, tetapi fungsi berbeda. Kemudian memilih jenis-jenis makhluk hidup yang akan dibuat kladogram. Jenis-jenis makhluk hidup yang kita analisis biasanya dikenal dengan in-group. Nah, kemudian memilih satu jenis makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam kelompok luar atau out-group. Out-group ini biasa dikenal dengan istilah nenek moyang. Dan nenek moyang ini biasa dikasih skor 0. Kemudian yang selanjutnya membuat tabel karakter dan menghitung jumlah perubahan evolusinya. Kemudian yang selanjutnya membuat kladogram ya dari perubahan evolusi tersebut. Oke. Nah, berdasarkan simulasi yang tadi ya Bapak Ibu, semoga masih ingat. Dari kasus di sini masih sama ya, ada spesies A, B, dan C dan D. Di sini ada 5 karakter. Karakter 1 itu spata, aromatis, perbungaan jantung, perbungaan tegak, dan juga rizoma ya. Nah, dari situ maka Bapak Ibu harus membuat tabel dan mencantumkan di dalam tabel tersebut itu jumlah perubahan evolusi. Misalkan untuk outgroup-nya ini kan 0, 0, 0. Berarti di sini juga ini tuliskan 0. Mohon maaf di sini tidak dituliskan. Nah, untuk yang B, kira-kira B ini perubahan evolusinya sama berapa? Hanya 1 ya. Karena hanya 1 karakter yang dimiliki, yaitu 1. Berarti 1. Untuk yang A, ini juga 2 ya. Dia memiliki karakter spata dan juga perbungaan jantung. Berarti 2. Untuk yang C, ini nomor 2 dan nomor 5, berarti 2. Untuk yang D, ini adalah nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Ya, jadi 3. Dari perubahan evolusi ini, kita bisa mengetahui mana spesies yang paling primitif dan mana spesies yang paling modern. Kita tahu di sini bahwa spesies yang paling primitif adalah B. Nah, sedangkan berdasarkan kladogram tadi ya, kladogram yang ini, susunannya masih spesiesnya itu A berkerabat dekat dengan B. Jadi kalau kladogram, kalau penogram, di penogram itu susunannya masih spesies A berkerabat dekat dengan B, C berkerabat dekat dengan D. Tapi kita tidak bisa mengetahui mana yang paling primitif dari keempat spesies tadi. Padahal setelah ditentukan dari perubahan evolusinya, ternyata spesies B itu lebih primitif daripada spesies A, kayak gitu. Karena poinnya hanya 1, gitu ya. Gitu. Oke, jadi ini yang paling primitif itu susunannya adalah harusnya B dulu, kemudian ke A, kemudian ke C, kemudian ke D. Oke. Maka kladogramnya akan terbentuk seperti ini, ya. Oke. Cara membuat kladogram ini yaitu menarik garis tegak lurus. Kemudian ini untuk outgroup-nya dibentuk seperti ini. Usahakan untuk outgroup dengan spesies-spesies ini sama ya. Maksudnya jangan ada garis yang tidak sama gitu, Bapak Ibu. Oke, ini aturannya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu harus tempatkan di sini ini untuk spesies B karena kan kalau kladogram sudah bisa memetakan spesies mana yang paling primitif dan spesies mana yang paling modern. Sementara untuk penogram itu belum bisa. Nah, ini adalah spesies B dulu, kemudian spesies A, spesies C, spesies D. Ya. Nah, kan spesies B dengan A ini berkerabat dekat. Kenapa? Karena dia memiliki karakter bersama. Karakter 1. Apa karakter 1? Karakter 1 itu adalah spata. Kemudian karakter yang dari mana Pak saya melihat nih kesamaannya dari sini Bapak Ibu. Di sini
A dengan B ini hanya karakter nomor 1 yang sama. Sehingga karakter yang sama ini dikenal dengan synapomorph atau karakter bersama. Kalau yang ini, Bapak Ibu, yang hanya dimiliki oleh spesies A, ini merupakan karakter autoapomorph atau karakter khas yang hanya dimiliki oleh spesies A. Kayak gitu. Maka tampilnya seperti ini. Karakter 3 ini hanya dimiliki oleh spesies A. Kayak gitu. Semoga Bapak Ibu bisa paham ya. Oke. Untuk C dan D, karakter bersamanya apa? Karakter bersama kita lihat C dan D. Yaitu karakter nomor 2 dan karakter nomor 5. Oke, maka tentukan di sini nomor 2 dan nomor 5. Kalau karakter khasnya antara C dan D, apa kira-kiranya? Karakter khas antara C dan D yaitu nomor 4, yang hanya dimiliki oleh D. Maka kita tentukan di sini 4-nya, di D-nya. Gitu. Gampang ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini kita lihat bahwa dengan adanya kladogram, kita bisa melihat yang namanya urutan evolusi dari spesies, mana yang lebih primitif, mana yang lebih modern. Jadi yang lebih primitif itu adalah B, kemudian ke A, kemudian ke C, kemudian ke D. A, B, dan C, D masing-masing merupakan monofiletik. Nah ini, karena ini masih satu nenek moyang yang sama ya. Jadi ada berapa monofiletik di sini? Ya ada 2 ya, 1, kemudian ini 2 ya. Monofiletik untuk AB dan monofiletik untuk CD ya. Atau ada berapa clade? Ada 2 juga karena clade itu sama dengan monofiletik. AB didukung oleh karakter sepata, karakter bersamanya ya, atau synapomorph. Sementara CD didukung oleh 2 dan 5. 2 itu aromatis dan juga memiliki rizoma. Ciri khas untuk A atau karakter autoapomorph, dia itu memiliki perhubungan seperti jantung. Dan ciri khas untuk karakter D, dia itu memiliki perhubungan seperti tegak. Kayak gitu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengkaji kembali ya terkait dengan teknisnya di rumah. Jika pada pemaparan kali ini terbatas waktu ya Bapak Ibu. Oke, tapi ada latihan nanti. Nah, ini ada beberapa konsep kunci yang harus kita pegang di dalam kladogram ini. Yang pertama ada karakter synapomorph. Synapomorph itu adalah karakter bersama yang dimiliki oleh spesies makhluk hidup. Dan ada yang namanya karakter tadi autoapomorph atau karakter khas yang dimiliki oleh makhluk hidup, salah satu makhluk hidup. Dan ada karakter plasmomorphic, yaitu karakter primitif yang hanya dimiliki oleh nenek moyang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Di sini juga yang harus kita ketahui, ada yang dikenal dengan most recent common ancestor atau MRCA ya, nenek moyang gitu ya. Nah, jadi dari monofiletik ini bisa menggambarkan yang namanya MRCA ya. Oke. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin melakukan penilaian kemampuan tree thinking dari mahasiswa atau dari siswanya? Nah, Bapak Ibu bisa menentukan atau mengambil indikator 5 indikator yang dikemukakan oleh Novik. Bisa dilihat atau diukur dari siswa itu bisa mengidentifikasi karakter synapomorph atau MRCA-nya, bisa juga mengidentifikasi clade-nya ya atau misalkan taksanya, kemudian mengidentifikasi clade-nya, mengidentifikasi hubungan evolusinya, dan juga bisa menggunakan bukti yang mendukung mengenai hubungan nenek moyang di antara organisme. Nah, soal-soal yang saya tadi buat di pretest ini, sebenarnya saya mengukur kemampuan Bapak Ibu terkait dengan berpikir pohon atau tree thinking. Ya. Semoga setelah penjelasan ini Bapak Ibu bisa 100 ya nilainya. Oke, latihan dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan share dulu ya Bapak Ibu terkait dengan ini apa materi. Oke. Nah, ini terkait dengan ininya Bapak Ibu ya. Sudah bisa dilihat?
Bisa ya Bapak Ibu? Oke. Nah, Bisa, Pak. di sini misalkan saya meminta Bapak Ibu boleh mengkotret-kotret ya di rumah sambil mengotret-ngotret. Di sini Bapak Ibu saya tugaskan membuat kladogram. Nah, di tugas tersebut di sini sudah saya tentukan karakteristik dari setiap spesiesnya. Ini yang karakter 1 dia memiliki, yang 0 berarti tidak memiliki. Ya, oke. Otomatis nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Misalkan tentukan koefisien kesamaan A, B, C, D. Kemudian buat matriks kesamaannya. Kemudian tentukan clusteringnya. Buat penogramnya. Buat kladogramnya. Kemudian tentukan ada berapa MRCA atau nenek moyang. Ada berapa kladnya. Ada berapa sinapomorf. Ada bagaimana autoapomorfnya ya terkait dengan kladogram yang dibentuk. Mangga mau dikerjakan bareng-bareng atau mengerjakan sendiri-sendiri Bapak Ibu? Oke. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke. Bareng-bareng, Pak, bareng-bareng. Belum paham, belum paham. Sama-sama, Pak. Mangga. Ibu Sakina, waktunya berapa menit lagi, Ibu? Untuk pemaparan materi sebelum diskusi? Sebetulnya sudah habis Pak waktunya, tapi gitu. Ya. Oke, saya minta 2 menit ya Bapak Ibu ya, Ibu Sakina. Siap-siap. Untuk ini. Nah, Bapak Ibu maka nanti boleh dicoba ya. Ini saya sudah saya buatkan ya jawabannya. Jadi misalkan untuk karakter ini kan udah ya, Bapak Ibu nanti tentukan koefisiennya. Nah, untuk AB, AC, AD, dan seterusnya ya. Oke. Kemudian nanti membuat matriks kesamaan di antara keempat spesies ini. Untuk A dengan D berapa? A dengan D itu adalah 0,9, masukin ke sini 0,9. Kemudian A dengan C 0,6. A dengan D 0,6. B dengan C 0,5. B dengan D 0,5. C dengan D 0,6. Nah, dari matriks kesamaan ini, kira-kira mana yang nilai koefisien kesamaannya tertinggi? 0,9. 0,9. Itu didapat oleh siapa? A dan B. AB. Oke, bagus. Oleh spesies A dan B. Ya. Nah, berarti spesies AB ini kita analogikan dengan P. Betul kan, Bapak Ibu? Oke. Nah, kita analogikan dengan P. Setelah misalkan AB ini diganti dengan P, maka yang tersisa adalah C dan D. Kita harus tentukan PC. PC berapa Bapak Ibu? PC 0,9 tambah 0,6. 0,9-nya jangan dibawa Bapak Ibu. Oh, 0, PC 0,6 tambah 0,5. ya. 0,55. 0,55. Nah, PC itu adalah yang ini. P 0,6 ditambah 0,5 ya Bapak Ibu. Nah, itu PC. Berarti 0,55. Kalau PD? PD 6. 0,6 tambah 0,5. Betul. Sama 0,55. Nah, ya, oke. Nah, sudah diperoleh nilai-nilai koefisien kesamaan untuk PC dan PD. Dari matriks kesamaan yang kedua, mana nilainya yang paling tinggi? 0,6. Oke, kita keep ya, yang ini 0,6 ya. Oke, 0,6. Berarti CD ini disimbolkan dengan Ki ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, maka setelah itu kita buat lagi PQ. Kira-kira untuk PQ itu sendiri berapa? PQ itu berarti 0,5 Tambah 0,6. tambah ditambah 0,5. Bagi 2 ya, Bapak Ibu jangan lupa. 0,55 ya. Ini. Berarti titik pertemuan dari penogramnya di 0,55. 55. Betul. Nah, maka hasil penogramnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk AB itu berkerabat dekat, tapi kita tidak mengetahui ya Bapak Ibu apakah yang paling primitif itu spesies A dulu atau B dulu atau C dulu atau D dulu ya, karena kan di sini kita belum menentukan hubungan evolusinya ya Bapak Ibu. Oke. Maka
Tadi kan AB 0,9, kita gambar garis 0,9. CD berapa? 0,6, kita gambar garis 0,6. Titik potong di antara keduanya yaitu 0,55. Ya, di sini. Kita bisa mengetahui bahwa AB berkerabat dekat, sangat dekat dengan A dengan B sangat dekat, C juga sangat dekat dengan D. Ya. Nah, kalau kladogramnya Bapak Ibu bagaimana? Kladogramnya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf dulu. Untuk kladogramnya seperti ini ya. Jadi ternyata dari perubahan evolusinya ke sini lagi ya Bapak Ibu. Ternyata yang paling primitif yang nilainya kesamaannya 4 itu spesies A 1, 2, 3, 4. Jadi untuk menghitung perubahan evolusi hanya dihitung angka yang satu saja. Ya. Berarti ini poinnya 4. Oke. Berarti spesies yang paling primitif adalah yang A. Terus yang kedua adalah yang B. Yang ketiga adalah C dan D. Ya, itu mah. Oke. Karena ini nilainya 66, nggak apa-apa ya, masih berkerabat dekat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, maka di sini akan dibuat kladogram seperti ini. Jadi, karakter bersama untuk setiap spesies A, B, C, D, yaitu angka 1 dan 4 kita lihat. A, B, C, D. A, B, C, D. Ini kan satunya dimiliki oleh semua. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini. Oke, satunya dimiliki oleh semua. Ya Bapak Ibu. Biar enak ya, saya tandanya kuning saja. Oke. Nah, kemudian 1 dan 4 juga sama ya. Ini karakter bersama yang dimiliki oleh keempat spesies atau biasa dikenal dengan synapomorph ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian karakter yang hanya dimiliki karakter bersama yang hanya dimiliki oleh AB. Berarti 3 dan 6 kita lihat. AB karakter nomor 3 ya, karakter nomor 6 ya. Seperti itu. Gampang ya Bapak Ibu? Kira-kira masih bingung atau remang-remang? Nah, masih agak remang-remang Pak. Okay. Harus banyak latihan lagi Pak. Ya, harus sering lagi Pak. Siap. Pak, boleh minta soal-soalnya Pak nanti untuk latihan di rumah karena boleh. Memang kalau cuma 1 atau 2 masih butuh latihan lagi. Sebab selama ini juga masih meraba-raba juga. Dan mohon maaf Bapak, kalau misalnya ada buku yang berkaitan dengan kladogram, boleh nanti di-share ke panitia. Kalau memang ada yang dijual atau bagaimana, insya Allah kami berminat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, nah jadi Bapak Ibu ya setelah kladogram tersusun, tadi kan ada pertanyaan ada berapa MRCA atau berapa nenek moyang, most recent common ancestor. Nenek moyang ini didasarkan pada banyaknya clade atau banyaknya monofiletik, di mana MRCA ini yang ini nih Bapak Ibu, di sebelah sini letaknya, ya. Nah, MRCA itu ada berapa? Ada 2 ya Bapak Ibu. Satu clade atau satu monofiletik AB dan clade kedua yaitu CD ya Bapak Ibu. Semakin banyak clade, maka organisme tersebut itu semakin modern gitu kladogramnya gitu ya. Si kladogramnya itu semakin modern gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya panjangkan ya Bapak Ibu untuk clade ini, misal ya, nambah lagi ke sini misalkan ya, kemudian saya tambahkan lagi misalkan terkait dengan ininya, misalkan Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti ini ya, tanpa melihat itunya ya, ada berapa clade Bapak Ibu? Dari kladogram yang ada pada gambar ini? 3. MRCA-nya 3. Ada 3 ya Bapak Ibu. Satu clade ya. Ini 1 clade. Kemudian ini 2. Kemudian yang ini 3 ya. Jadi semakin banyak clade, berarti kladogramnya menunjukkan evolusi perkembangan yang sempurna gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa dipahami. Oke. Nah, terus ada clade-nya sama ya dengan MRCA, berarti ada 2. Synapomorph atau karakter bersama untuk ABCD, yaitu karakter nomor berapa Bapak Ibu? 1, 4. 1, ya. 4.
Terus sin apomorf untuk AB itu apa? 3 dan 6. Sin apomorf untuk CD 29. Oke. Karakter khas atau autoapomorf untuk AB itu hanya dimiliki oleh siapa? B. Ya? 7. Terus autoapomorf untuk C 68 ya. 68. Nah, dan autoapomorf untuk D yaitu karakter 3. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara membuat kladogram. Ini nanti akan saya share ya Bapak Ibu ke panitia ya supaya menjadi bisa ditelaah lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Sakina. Saya kembalikan kepada Bu Sakina. Mau untuk menentukan Ya, Bapak. Sakina. Pak, itu kalau untuk menentukan tingkat Ibu punten nanti untuk pertanyaan dari primitif ke modern. Nah, ini terstruktur ya Ibu, bukan maaf. Setelah kita Oke, baik. Terima kasih Pak AA untuk pemaparan materi yang sangat menarik. Tentunya akan butuh praktek yang sangat banyak dan sering ini ya Pak. Gitu. Baik. Untuk itu kita akan melanjutkan pada sesi tanya jawab yang dari pertanyaan yang sudah Bapak dan Ibu kirimkan melalui kolom chat. Saya izin membacakan pertanyaannya dulu ya Bapak. Ini boleh Ibu. Boleh dibantu ya Bapak Ibu. Ibu boleh ya. Pertanyaan yang bersifat konfirmasi. Jadi ada yang bertanya, bolehkah Pak untuk PPT yang Pak AA berikan untuk dipakai oleh kami mengajar seperti itu? Apakah Sangat boleh. Langga ini. Baik. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikut. Jadi boleh ya Bapak Ibu untuk dipakai untuk mengajar seperti itu. Baik, pertanyaan yang pertama Pak dari Bapak Ivan Firmansyah begitu ya Pak. Pertanyaannya, Pak AA untuk pembelajaran kepada peserta didik terkait kingdom yang terus diperbarui, apakah harus menggunakan 7 kingdom yang terbaru tadi versi Roger, atau boleh menurut Whittaker aja yang 5 kingdom dan sesuai dengan buku pembelajaran? Saya jawab satu-satu ya. Boleh Pak, boleh. Silakan Bapak. Takut lupa soalnya. Terkait kalau dalam hal pembelajaran, Bapak Ibu bisa menginformasikan sekilas kepada siswa terkait dengan perkembangan klasifikasi makhluk hidup yang terbaru. Tetapi kalau untuk pembelajaran lebih lanjut, ya Bapak Ibu intinya harus berfokus kepada buku panduan gitu ya Bapak Ibu yang berkembang. Maksudnya misalkan kayak BSE gitu ya, di situ pasti ada capaiannya. Tapi kalau untuk di universitas, saya jelaskan 7 kingdom seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu untuk ke siswa kita itu bisa menginformasikan sekilas bahwa yang berkembang untuk klasifikasi saat ini adalah 7 kingdom. Nah, bahkan di Campbell juga 3 kingdom atau 3 domain, mohon maaf, 3 domain. Tapi ada yang terbaru tahun 2015 yaitu 7 kingdom. Tapi untuk dibahas lebih lanjut sebaiknya tidak usah Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Cukup sangat jelas sekali ya untuk penjelasan. Jadi untuk konsep silakan dipakai yang menurut buku pembelajaran, tapi jika misalkan ingin ditambahkan pengetahuan tambahan, boleh mungkin ditambahkan untuk pengetahuan Ananda. Baik, untuk kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Banyak banget juga yang nanya. Baik, mungkin ini pertanyaannya mungkin maksudnya gini deh. Apa perbedaan sistem artifisial dan alami mungkin ya Pak? Mungkin masih belum terlalu clear. Mungkin ini pertanyaan dari Bapak Ailan Yong dari SMA Negeri 1 Fakfak. Silakan Pak AA. Enggak. Kalau artifisial itu kan sistem buatan ya Bapak Ibu. Itu didasarkan pada kebermanfaatan. Misalkan tanaman obat-obatan, tanaman misalkan herbal misalnya. Nah, jadi kebermanfaatan atau nilai praktis dari suatu tanaman tersebut gitu, atau suatu makhluk hidup itu tersebut gitu. Ya nilai praktisnya. Kalau alami ya didasarkan pada karakteristik morfologi yang melekat pada
makhluk hidup itu sendiri. Gitu. Okay. Misalkan tumbuhan atau bunga mawar, ya itu kan melekat, ya, bahwa warnanya cerah, kemudian ini bentuknya berupa ini semak, misalnya seperti itu. Kemudian batangnya ada durinya, nah kayak gitu, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu, Bu Sakinah. Oke, baik Bapak. Berarti kalau untuk artifisial itu tergantung tujuan dari si pengklasifikasinya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih Pak, masih ada pertanyaan. Mungkin itu udah terkait masuk ke teknis untuk kladogram dan lain sebagainya. Dari Ibu Hani dari SMA SOH Bekasi, untuk nomor urut karakteristik Pak dalam menentukan kladogram, apakah ada aturan untuk menjadikan nomor urut pertama yang mana, ataukah bebas saja? Mungkin silakan Bapak. Di dalam kladogram ya, kita itu harus melihat tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya kita bisa mengurutkan mana spesies yang primitif dan mana spesies yang modern, ya. Tapi kalau di penogram kita tidak bisa melihat mana spesies yang primitifnya, mana yang spesies. Jadi kesetaraannya itu belum terlihat gitu, seperti yang tadi ya dicontohkan di kasus. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu kalau sudah membuat membuat penogram, dibuat kladogramnya ya. Karena untuk melihat urutannya, Bapak Ibu harus mengecek perubahan dari evolusi setiap masing-masing makhluk hidup. Seperti itu. Mungkin itu ya, Bu Sakinah. Oke, baik Bapak. Jelas sekali. Jadi kalau penogram itu dia kemiripan gitu ya. Kalau kladogram harus kita tentukan dulu mana karakter yang sudah bernilai primitif atau bernilai maju begitu ya Pak ya. Oke. Satu pertanyaan lagi boleh ya Pak dari Ibu Silva Stofwatul Jamil dari MTS Miftahul Huda Sukabumi. Ini sama nih sama Umi. Iya. Jadi mungkin saya minta untuk dijelaskan kembali Bapak bagaimana kira-kira cara untuk menentukan jenis makhluk hidup in group. Apakah ada batasan kesamaan ataukah secara morfologi ataukah bebas saja? Ya, gitu Pak pertanyaan. Oke. Saya berjawab ya, Bu Sakinah. Silakan. Dalam membuat kladogram ini ya, terutama Bapak Ibu itu pertama kali ya, yang paling sulit adalah menentukan karakter di antara spesies. Jadi saya tadi contohkan di latihannya itu ada karakter yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Seharusnya karakter itu dihindari. Nah, karena nanti tidak spesifik gitu dimilikinya gitu. Nah, Bapak Ibu ketika membuat kladogram untuk menentukan in group-nya ya Bapak Ibu gampang karena in group itu merupakan makhluk hidup yang akan kita observasi. Itu namanya in group. Misalkan di lingkungan Bapak Ibu itu misalkan akan melakukan pengamatan ke siswanya, misalkan mengklasifikasikan antara bunga misalkan bunga mawar, kemudian bunga sepatu ya, kemudian bunga kemboja misalkan. Nah, dari ketiga spesies itu, nah itu dikenal dengan in group. Jadi spesies tidak ada batasan untuk in group, karena Bapak Ibu bisa ditentukan oleh Ibu sendiri gitu, Bapak Ibu sendiri. Tapi dalam memilih karakter yang akan digunakan atau dipakai dalam observasinya, nah Bapak Ibu perlu hati-hati. Misalkan dari segi batang besar, kan mawar tidak batang besar, betul kan Bapak Ibu? Kemudian tidak cocok untuk dijadikan karakter. Nah, kemudian batang berduri itu juga tidak cocok. Maksudnya batang berduri cocok nggak? Oh cocok, boleh, karena hanya dimiliki oleh mawar, misalkan batang berduri. Ya. Kemudian kalau kembang sepatu, apakah berduri? Tidak ya, Bapak Ibu. Batangnya kan tidak berduri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus daun lebar, misalkan. Atau warna bunga mencolok. Nah, itu
karakter-karakter yang dijadikan penentu dalam observasi kita itu membutuhkan pemikiran gitu Bapak Ibu. Agar nanti tidak ada karakter yang ke semua spesies itu mirip gitu atau sama gitu memiliki. Nah, sengaja saya tadi contohkan untuk di soal ya, di latihan soal itu yang memiliki kemiripan agar Bapak Ibu juga bisa tahu penempatan dari sin apomorf untuk ke semua spesies. Seperti itu mungkin Bu. Oke, atur nuhun. Oke, terima kasih Pak A, jelas banget ini penjelasannya. Kalau misalkan ada satu pertanyaan lagi Pak, bolehkah ini untuk Boleh, silakan pertanyaan Mangga. terakhir banget ini tentang konsep kromista tadi Pak AA sering menyebutkan ada di 7 kingdom itu sebelum dari fungi ada kromista. Nah itu anggotanya apa saja Pak kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ini banyak banget yang nanya, jadi saya simpulkan ini pertanyaannya adalah kromista. Mohon maaf Bapak, mic-nya masih di mute ya. Ya. Untuk kromista ini sendiri ya sama ya, terdiri dari beberapa organisme eukariot ya. Nah, baik uniseluler ataupun juga multiseluler ya. Nah, dari kromista ini memang belum terlalu disinggung lebih lanjut ya. Jadi ada beberapa. Nah, tadi di PPT saya tampil ya Bapak Ibu terkait dengan kromista. Yang jelas kromista ini dia itu merupakan organisme yang mampu berfotosintesis. Seperti itu. Kemudian pasti kalau berfotosintesis si kromista juga memiliki plastida ya tentunya. Gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin kisarannya ya terkait dengan kromista. Jadi contohnya misalkan kayak alga ya kromista itu, terus ada diatom misalkan ya. Ada Oomycetes ya, Oomycetes atau jamur lendir ya, Bapak Ibu. Oke. Nah itu mungkin Bu Sakina, atur nuhun. Iya, oke. Baik, terima kasih Bapak. Jadi mungkin kromista itu kalau kita lihat dari struktur pohon evolusinya, dia sedikit ke arah yang lebih maju. Tadi karakternya mungkin karena sudah memiliki plastid, di mana dia bisa berfotosintesis, berarti udah punya klorofil hampir sama dengan yang dimiliki oleh fungi dan juga plantae, seperti itu. Tapi dia mungkin ada kemiripan juga dengan algae atau yang ada di kingdom protis yang sebelumnya, seperti itu mungkin ya. Baik, untuk anggotanya apa saja nanti mungkin bisa di-search sambil kita juga. Baik. Oh iya Bu Sakina, tambahannya. Iya, Pak. Evolusi perkembangan atau sistematik perkembangan evolusi untuk hewannya itu tidak secepat pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan itu sudah menggunakan sistem klasifikasi yang namanya APG ya. APG 2. Gitu. Kalau pada hewan agak lambat. Jadi benar-benar sangat kompleks ya. Pada tumbuhan mah udah setiap tahun itu ada informasi baru. Tapi kalau untuk hewan tidak secepat tumbuhan. Oke. Terima kasih Bu. Kalau tidak salah APG itu merupakan angiosperm phylogenetic sistem klasifikasi begitu ya Pak ya, yang diatur setiap 4 tahun sekali begitu ya Pak ya, yang menggunakan pendekatan yang banyak gitu ya, sampai molekuler itu yang ya oke. Mungkin karena hewan juga organnya sudah kompleks sehingga untuk evolusi mungkin membutuhkan waktu yang panjang seperti itu. Oke, baik Bapak, itu tadi pertanyaan dari peserta. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya Bapak, jadi ini bagaimana ini kira-kira kalau masih ada pertanyaan, bolehkah bertanya dengan Pak AA? Kalau misalkan mau bertanya dengan Pak AA, mungkin diberikan bagaimana nih Pak? Seperti itu. Apakah boleh melalui email mungkin atau bagaimana? Nanti boleh Bapak Ibu jika ada pertanyaan saya akan kirimkan chat nomor saya ya di chatnya. Oke, mangga. Dikasih nomor WhatsApp loh langsung lah sama Pak AA. Bapak Ibu. Ya, baik. Mangga di situ Bapak Ibu ya. Saya sudah share ya Bapak Ibu terkait dengan nomor. Terima kasih Pak AA. Baik, ini menarik sekali. Mungkin untuk sesi berikutnya perlu diadakan nih pelatihan sama Pak AA untuk pelatihan untuk membuat kladogramnya. Jadi praktek seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu pemateri telah menyampaikan materinya.
kami ucapkan terima kasih kepada Pak Johanda MPD yang berkenan menjawab pertanyaan dari kami juga, serta juga telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu untuk tetap mute-kan mic-nya. Terima kasih. Semoga jawaban serta informasi yang diberikan tadi bisa memberikan insight yang sangat bagus untuk keilmuan klasifikasi kita ke depannya dan juga untuk kita dalam mengajar siswa nantinya, agar nantinya juga bisa bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah agenda pengerjaan post-test nih, di mana waktu pengerjaan post-test akan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Linknya akan dibagikan melalui kolom chat dan juga melalui PowerPoint yang akan di-share oleh panitia. Diharapkan dari post-test bisa meningkat ya Bapak Ibu, karena sudah lumayan ya ada gambaran gitu ya. Baik, link sudah tertera di kolom chat ya Bapak Ibu, silahkan post-test dikerjakan. Sekarang adalah pukul 14.54, berarti akan diakhiri pada 14.59. Post-test dapat dikerjakan mulai dari sekarang. Di mana?
sambil mengerjakan post-test bagi yang belum mengisi daftar hadir, mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat. Baik, kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir, karena daftar hadir berkaitan dengan sertifikat yang akan Bapak dan Ibu terima di email masing-masing. Baik, untuk waktu pengerjaan post-testnya sudah selesai ya Bapak Ibu, sudah 5 menit berjalan. Baik, sebelum penutupan, mungkin kami persilakan juga kepada Bapak Arjunan dan Dede untuk memberikan nih closing statement atau mungkin kalimat penyemangat juga boleh Pak untuk Bapak Ibu guru peserta dari pendalaman materi sekalian. Silakan Bapak Mangga. Hatur nuhun. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang sudah giat dalam mengapresiasi kegiatan ini. Mohon maaf apabila dari pemaparan ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang menyebabkan miskonsepsi, itu datangnya dari lisan saya, dan juga semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Terus saya berharap Bapak Ibu terus belajar dan juga menjadilah guru yang bisa dirindukan oleh siswa. Berikanlah pelayanan terbaik dari kita kepada peserta didik kita, agar peserta didik kita bisa menjadi orang yang berguna di akhir kelak. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak. Empowering banget ini ya.